Beralih ke informasi lain, pengacara Alvin Lim kembali melaporkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Hermawan ke Divisi Provisi dan Pengamanan Mabes Polri. Laporan terkait penanganan perkara investasi bodong. Alvin membawa laporan ke Divpropam Polri pada Jumat siang. Ia menganggap Wisnu tidak profesional dalam menjalankan tugas dengan hilangnya barang-barang sitaan pada perkara kasus investasi bodong yang sedang ia tangani. Alvin juga menuding yang bersangkutan diduga banyak meloloskan tersangka kasus investasi bodong yang statusnya masuk dalam daftar pencarian orang. Selain itu, ada juga laporan soal hilangnya tersangka investasi bodong lain karena unsur kesengajaan. Wisnu ini ya, karena ketika dia press release dia bilang sudah menyita A, B, C, tapi ketika masuk putusan barang tersebut tidak ada di dalam putusan ya. Jadi diduga barang-barang sitaan tersebut tidak nyampe ke kejaksaan dan tidak sampai ke pengadilan ya. Jadi ada dugaan kesengajaan di sini ya, ataupun kelalaian ya, banyak meloloskan para DPO investasi bodong. Dimulai dari Indosuria yaitu Suwito. Ya, sudah 2 tahun sampai hari ini tidak dicari, tidak ditemukan, tidak diurus. Kedua adalah Net 89 ya. Net 89 ini ada Andrianto dan Samuel Liao. Ya, 2 DPO yang hilang juga di situ. Dan lucunya lagi 5 DPO, 5 tersangka lainnya yang ditahan lepas semua di pengadilan. Ya, di Prapit lepas semua. Tidak ditemukan, tidak diurus. Kedua adalah Net 89 ya. Net 89 ini ada Andrianto dan Samuel Liao. Ya, 2 DPO yang hilang juga di situ. Dan lucunya lagi 5 DPO, 5 tersangka lainnya yang ditahan lepas semua di pengadilan. Ya, di Prapit lepas semua, menandakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Dirtipideksus asal-asalan. Ya dong, kalau bisa sampai lepas 5 kali sidang, 5 orang lepas semua ini kan berarti luka, nggak benar di situ. Ya, gitu ya. Terus yang ketiga adalah Wana Arta. Wana Arta seperti kita ketahui bosnya juga hilang juga. Ya, kalau dibilang nggak sengaja atau lalai, kok bisa semuanya pada hilang? Ini kan kita aneh. Harusnya kalau dia udah tahu nih, wah yang satu udah hilang kabur, ya kan berikutnya ada yang mau dijadikan tersangka, cekal dong. Dicekal biar nggak bisa keluar negeri dong. Ya kalau bisa kabur katanya ke Kamboja, ke Amerika, berarti kan lu nggak lakukan cekal. Ya cegah tangkal itu nggak dilakukan. Ya pasportnya harusnya disita, nggak dilakukan di situ. Makanya orang bisa kabur. Ya disinilah kami menduga ada kesengajaan dari oknum terkait. Ya dan di sini pastinya ya oknum itu yaitu ya pemimpinnya. Siapa lagi? Ya kalau penyidik gak bakal berani dia, itu bukan kewenangan dia. Kewenangan tanda tangan tersangka itu ada di Direktur Tipideksus ya, makanya itu kami laporkan Wisnu ini ya, karena diduga banyak sekali nih nggak benernya di situ Pak. Ini memang ini sudah diproses ya Pak? Kasusnya sudah diproses begitu? Kasusnya diproses, sudah naik ke kejaksaan, ke pengadilan di situ, tapi DPO-nya itu pada dikaburin semua. Jadi kalau nggak ada DPO-nya, nggak ada orangnya, apa yang mau disidangin? Ya. Dari kapan Pak? Prosesnya itu berjalan dari kapan? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi mereka sengaja ulur-ulur, ya selama orangnya di sini kemungkinan dijadikan ATM berjalan. Ketika keluar pun di sana ya pasti ada kong kali kong lah. Kalau nggak mungkin semuanya bisa keluar Pak. Ya kalau cuma 1-2 orang kita masih oke lah. Ini udah 4 perusahaan investasi bodong loh. Ya jadi itu sudah nggak bisa dibilang lalai. Ya dia harusnya udah tahu kalau itu terjadi di divisi dia, ya kan direktorat dia, harusnya dia jaga-jaga dong. Di situ masa jenderal nggak bisa tangkap penjahat, dan ini 2 tahun penjahatnya sama sekali nggak ditangkap. Terus kerjanya apa Pak? Tapi para DPO itu diketahui nggak beradanya di mana? Tahu. Net 89 ada di Kamboja. Wana Arta ada di Amerika, di Beverly Hills. Ya bahkan korban-korbannya ketemu mereka di sana, lapor ke polisi, polisi nggak mau nangkap di situ. Ya, jadi inilah di sini makanya masyarakat ini pada
bingung dan gelisah di sini ya. Apalagi korban ini ribuan. Net 89 ini sudah ada aset sitaan 2 triliun, nggak bisa dibagikan ke korban karena tidak ada penjahatnya. Kabur semua di situ dan dilepasin di pengadilan. Sebagian tersangkanya ada 5. Oke, mungkin total kerugiannya bisa dijelaskan berapa kira-kira dari... Kalau total kerugian Indosuria itu kan kemarin ada kurang lebih 17 triliun. Kalau Net 89 sekitar 6-7 triliun di situ ya. Wana Arta juga triliunan juga Pak, belasan triliun juga di situ. Jadi ini uang-uang besar di sinilah para oknum jenderal kami duga bermain dan harusnya dicopot yang kayak begini. Makanya kami minggu depan akan mengadakan demo aksi unjuk rasa di Mabes agar Kapolri mencopot oknum Jenderal Wisnu Hermawan ini. Karena dia nggak becus jalanin, lo ngapain di keep di situ? Harusnya yang kayak beginian di sidang etik dibuang aja, nggak ada kualitasnya Pak. Mungkin terakhir, mungkin laporan tadi apa terkait pasal-pasal apa aja yang kita laporan? Ini adalah aduan etik. Kalau kode etik itu berarti dugaan ketidakprofesionalan penyidik. Nanti ada keinginan untuk dibawa ke kode etik. Iya, sidang etik. Sidang etik. Dan selain sidang etik, saya minggu depan akan mengirimkan somasi ke yang bersangkutan. Saya mau seret dia juga ke pengadilan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Ya. Baik, kabar Pak. Oh, mana tambah? Cukup ya. Harapannya apa? Harapannya yang namanya penjahat ini harusnya ditangkap dong, DPO-nya dong. Masa selama Wisnu ada di situ orangnya aman? Ya kan aneh gitu loh. Bertahun-tahun dia di sini, sekarang nggak ada yang ditangkap. Berarti kan diduga ada sesuatu. Karena zaman sebelumnya, zamannya Helmi Santika, nggak ada yang kabur tuh. Nggak ada yang kabur. Kok zamannya dia pada kabur semua, kan aneh. Di situ ya, berarti kan lu nggak melakukan yang namanya cegah tangkal itu. Gitu Pak. Oke, Oke, cukup ya Pak. makasih.